Khotbah akhir tahun hari ke-366 31 Desember tahun 2024. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11, perikop nasib orang jahat dan orang baik. Hari Natal dan menjelang tahun baru. Hari terakhir tahun 2024. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-366, tanggal 31 Desember tahun 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop nasib orang jahat dan nasib orang baik, dengan topik serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan sebagai ayatnya dari ayat 1 adalah demikian: jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah, dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan melihat dan muliakanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik
jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itulah khotbah pada akhir tahun 2024. Kemudian kita lihat dalam prakhotbah atau epistel yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Kawanan domba Allah. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia memperdulikanmu. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa mengaum berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian, sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati, yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Ialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Itulah khotbah dan prakhotbah. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam prakhotbah dan khotbah hari ini, kita melihat topik pada bulan Desember yang ditetapkan selama 1 bulan dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dikatakan sedang datang dalam dunia. Di hari Natal tanggal 25 Desember itu sudah datang terang itu. Sebab dalam Lukas 2 pasal 2 ayat 11 dikatakan telah lahir di kota Daud juru selamat dunia, anak
Allah. Jadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini adalah merupakan akhir tahun, dan ini terakhir kita akan coba jelaskan sejelas-jelasnya siapa terang yang datang itu. Dan dikatakan adalah Yesus yang datang, yang telah lahir. Jadi boleh dikatakan ya, bahwa terang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan, Anak Allah. Sehingga apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 telah menjadi kenyataan. Di mana tertulis di sana, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah terang dunia telah nyata lahir. Dan kebenaran firman itu dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah sebagai berikut. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Sekarang firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, sebagai anak tunggal Allah tersebut telah dinyatakan oleh Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dalam perjalanan waktu Yesus berumur 8 hari, Dia disunat sesuai dengan aturan agama Yahudi dan diberi nama resmi, yaitu Yesus, sesuai dengan nama yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Yesus namanya. Dan dia setelah 8 hari disunat dan diberi nama Yesus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum dikandung ibunya Maria. Kemudian setelah Yesus dewasa dan akan memulai tugasnya, dia pergi ke sungai Yordan
ya, menemui Yohanes Pembaptis. Dia meminta untuk dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu dia kira-kira berumur 30 tahun. Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23, ya, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut, ya, anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus dibaptis pada usia 30 tahun. Pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebenarnya menolak secara halus. Saya tidak berhak membaptis Bapa, katanya. Tapi Yesus mengatakan, biarlah saat ini, supaya apa yang tertulis dalam Alkitab itu terjadi. Maka Yohanes membaptis Yesus. Dalam hal baptisan kudus yang diberikan oleh Yohanes kepada Yesus, tidak hanya simbolis tetapi juga menandai dimulainya pelayanan publik dan sekaligus pelantikannya oleh Allah sebagai anak Allah, ya, yang dikasihi dan memberikan sepenuhnya tanggung jawab, ya, Yesus sebagai perwujudan daripada Allah di dunia ini. Jadi dia hanya simbolik saja, tapi juga adalah memulai pekerjaannya di dunia ini sebagai anak Allah. Di mana waktu dibaptis sesuai dengan Matius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini adalah merupakan suatu pelantikan dari Allah kepada Yesus, bahwa inilah anak yang dikasihi dan kepada dia Allah berkenan. Dalam situasi ini, bahwa otoritas dari Allah langsung diberikan kepada Yesus dengan adanya suara Allah dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Langsung otoritas Allah diberikan kepada Yesus. Kemudian apa tindak lanjut setelah Yesus menerima mandat dari Allah sebagai anak kesayangan?
dan diberi tanggung jawab ke dunia sebagai tanggung jawab Allah. Kepadanya aku berkenan. Inilah menjadi otoritas Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak tunggal yang datang ke dunia ini. Nah, kemudian pada waktu Yesus mau memulai tugas, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan pada waktu itu Yesus puasa 40 hari dan 40 malam. Karena dia mulai mau menjalankan tugas atau misi di dunia ini. Dia dibawa Roh ke padang gurun. Kemudian iblis juga memonitor. Waktu Yesus juga dibaptis, iblis memonitor. Wah, dia ini anak Allah. Jadi iblis juga tahu kalau dia sudah disebut sebagai anak Allah. Maka pada waktu di padang gurun, iblis merasa Yesus ini sudah lapar. 40 hari 40 malam tidak makan. Berarti dia butuh makanan. Nah, sehingga datanglah si iblis. Jika engkau anak Allah, ini kata iblis, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Karena dia tahu bahwa Yesus pasti butuh roti karena sudah puasa 40 hari. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan hanya dari roti, dari perkataan Allah manusia hidup. Itu dijawab oleh Yesus. Iblis tidak melanjutkan. Kemudian iblis membawa Yesus sampai ke puncak bait suci di Yerusalem, di kota suci Yerusalem. Dan dia di atas, engkau anak Allah bukan? Loncatlah dari atas, sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menangkapmu dan kamu tidak akan sampai jatuh ke bawah. Ini kata si iblis. Yesus juga menjawab, ya. Yesus mengatakan bahwa ada tertulis dalam Alkitab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah, karena Allah adalah satu-satunya yang harus disembah. Keluaran, ya, pasal 20, ya. Nah, jadi hanya satu-satunya Allah, ya. Jangan dicobai Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang paling tinggi. Dan di sini iblis menunjukkan, lihatlah kerajaanku yang begitu luas dan begitu megahnya hartanya dan semua kekayaan ada di situ. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, semua kerajaan, harta saya serahkan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Nah, ini juga Yesus menjawab, ya.
setelah dikatakan oleh iblis bahwa semua akan diberikan, Yesus menjawab, enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ada tertulis. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain ya di hadapanku. Jadi berarti tidak bisa menyembah selain daripada Allah. Kenapa harus sujud kepada iblis? Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Yesus. Iblis mati kutu dan pergi meninggalkan Yesus. Nah, sedangkan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi setelah itu datang malaikat. Nah, kemudian setelah itu Yesus tampil di Galilea, ya, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naphtali, supaya menggenapi firman Tuhan, ya, bahwa di tempat itu dari Yesaya mengatakan bahwa Zebulon dan Naphtali adalah jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dilihat dan mereka melihat terang. Jadi tadinya dia dalam kegelapan itu daerah Yesus, tapi dengan adanya Yesus berada di sana, maka di sana terang. Pertobatan terjadi di sana. Nah, sejak itulah Yesus, ya, mulai memberitakan, berkhotbah dan mengajar kepada orang banyak. Dan pada waktu itu Yesus memilih 4 orang pengikutnya, yaitu Simon Petrus dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes anaknya Zebedeus, ya. Itu dibawa oleh Yesus, diangkat sebagai muridnya. Nah, setelah itu Yesus menyembuhkan banyak orang, ya. Nah, dalam perjalanan Yesus ada 4 catatan selama Yesus berkhotbah dan menyembuhkan orang banyak. Apa mengenai yang kita catat dalam diri Yesus? Jadi sebelum disalibkan, ya, dan sesudah bangkit dari kubur hendak naik ke surga, ya, waktu Yesus berkhotbah di bukit yang banyak orang, dan kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 1 sampai 13, ya, dan khotbah Yesus di bukit adalah kebahagiaan sejati. Tapi kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Disebut anak Allah. Nah, kemudian dalam
Yohanes pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi setelah orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ya, karena mereka melihat mujizat-mujizat, ya, yang dibuat oleh Yesus seperti penyembuhan, banyak sekali orang mengikuti dia. Nah, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus melihat di sekeliling bawah di lereng gunung itu, banyak sekali orang berbondong-bondong datang kepadanya. Akhirnya Yesus memikirkan bagaimana makanan mereka ini begitu banyak. Akhirnya Yesus memikirkan mereka ini untuk makan. Dan Yesus mencoba memanggil Filipus, ya. Coba cari bagaimana makanan mereka ini. Ya, padahal Yesus sudah tahu bahwa tidak mungkin Filipus bisa mencari makanan. Tapi Yesus mencoba bagaimana respon daripada Filipus. Apa kata Filipus, ya? Wah, makanan sebanyak ini tidak bisa kita cari walaupun kita belanjakan 200 dinar atau 200 keping perak untuk membeli makanan. Tidak akan cukup walaupun hanya memberi sedikit kepada mereka. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, kata Filipus. Tapi Andreas, ya, dia diam-diam mencoba mengambil solusi. Dia mencari di kota itu. Bertemulah dengan seorang anak kecil. Dia mempunyai 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Nah, walaupun masalah ini mungkin diberikan tidak akan cukup, tapi Andreas menyampaikan kepada Yesus, di sana ada roti 5 dan 2 ikan. Dilapor kepada Yesus. Kalau begitu, bawa roti itu kepada saya, katanya. Dibawalah roti itu. Kemudian Yesus memerintahkan suruh mereka semua duduk di rumput. Teratur. Yang 5.000 orang itu suruh duduk dengan baik. Kemudian Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah Bapa. Roti disuruh dibagi-bagikan kepada semua orang itu. Maka dibagilah roti, ikan dan semua kebagian. Makan sampai sekenyang-kenyangnya. Dengan makan 5.000 orang. Dan setelah selesai makan, disuruh mengumpulkan sisa-sisa makanan. Dan ada sisa 12 keranjang. 12 keranjang. Coba kita bayangkan, ya. Bisa lebih dari 2 ekor ikan dan 5 roti. Itulah mujizat yang diberikan Yesus. Nah, kemudian setelah itu terjadi, Yesus mencoba untuk meninggalkan masyarakat ini, pergi ke seberang danau, ya. Nah, kemudian orang banyak ini juga banyak yang sudah pulang, tapi mereka bertemu dengan Yesus di seberangnya. Pada waktu pertemuan orang banyak ini yang sudah diberikan makan oleh Yesus, mereka bertanya, Pak Guru, kapan ada di sini? Mereka tidak tahu kalau Yesus sudah berada di seberang Sungai Yordan itu, laut itu. Nah, Yesus menjawab, ya, sebenarnya kamu bertanya bukan untuk menanyakan mujizat-mujizat yang aku berikan, tetapi mungkin karena saya pernah memberi makan sehingga mereka juga pengen masih memberi makan. Tapi Yesus langsung menjawab kepada mereka, saya katakan, kalian cobalah bekerja, jangan hanya mencari makanan yang bisa habis
dan bisa basi. Tapi Yesus mengatakan, carilah, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak bisa basi dan tidak bisa habis, kekal selama-lamanya. Waduh. Jawab orang banyak itu, waduh, Tuhan, berikanlah itu kepada kami. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan haus. Kekal selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 35. Setelah itu dikatakan kepada orang banyak itu, mereka mulai mengerti bahwa Yesuslah roti hidup yang sebenarnya. Nah, kemudian lanjut peristiwa lain, ya, di mana Yesus mengatakan, akulah terang. Akulah terang dunia. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Jadi Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa, ya, mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan dia akan menjadi terang. Dalam hal ini Yesus tadi juga dikatakan bahwa kenakanlah perlengkapan senjata terang, dan sesungguhnya terang yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Yesus datang. Saat ini Yesus menegaskan, akulah terang. Jadi tidak ada lagi disembunyikan, ya. Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah penjabaran daripada Yohanes 1 ayat 9. Terang dunia sedang datang. Itulah Yesus. Jadi terang sesungguhnya adalah Yesus. Nah, kemudian setelah tadi Yesus mengatakan pertama adalah roti hidup, dan yang kedua sebagai terang, dan yang ketiga adalah waktu Yesus hendak naik ke surga dan memanggil murid-muridnya, kalian jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus akan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat manusia. Dan dikatakan oleh Yesus, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu
ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi datang kedua kali Yesus nanti ke dunia ini membawa kita supaya kita berada di mana Yesus berada, di situ kita berada. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya. Nah, kemudian dikatakan oleh muridnya, ya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Yesus. Thomas mengatakan kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ini kata Thomas. Yesus mengatakan, ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, jadi sudah dijelaskan. Tidak ada seorang pun. Dan akulah jalan itu. Kalau kamu Thomas tidak tahu jalan itu, bagaimana aku mau ke sana? Yang mau ke surga itu dikatakan. Yesus mengatakan, akulah jalan itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu sudah jelas dikatakan oleh Yesus. Kemudian Filipus mencoba, ya, menyimak kata-kata Yesus, ya. Tuhan, katanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ya. Itu sudah cukup bagi kami. Karena tadi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Wah. Yesus berbicara, Filipus, kau sudah lama bersama aku, bukan? Tapi masih belum mengenal saya. Siapa saya ini? Wah, jadi belum mengenal Yesus. Siapa Yesus? Padahal pada waktu dia dilantik, setelah dibaptis, dilantik oleh Allah. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Artinya Allah sudah berada di dalam Yesus. Filipus belum tahu ternyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Yesus mengatakan, Filipus, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi berarti Bapa itu sama dengan aku. Kalau sudah melihat aku sama dengan melihat Bapa, tidak ada lagi disangsikan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan dijelaskan lagi oleh Yesus. Percayalah kepadaku dan juga percayalah kepada Bapa. Sebab aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Artinya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku sama dengan Bapa. Itu kira-kira. Jadi sudah jelas bahwa Bapa itu sama dengan Yesus. Dialah Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan dari persoalan ini, kedatangan Yesus ke dunia ini, ya, dalam melengkapi semua penjabaran dan pemberitaan firman Tuhan dari Dia. Yesus mengatakan, yang pertama, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Haus dan lapar dijamin oleh Yesus, tetapi itu adalah spiritual kita, life after life di New Jerusalem, kekal dan abadi. Itu yang dijamin oleh Yesus. Jadi bukan mencari makanan yang bisa basi dan bisa habis. Tadi dikatakan jangan kau hanya bekerja untuk mencari makanan yang bisa habis dan bisa basi, tapi carilah makanan yang tidak bisa habis, yaitu percaya kepadaku dan datang kepadaku. Inilah yang pertama.
Kemudian bagaimana kita bisa bersinar? Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena kegelapan itu adalah kuasa iblis. Yesus mati disalibkan atas kuasa iblis. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati, itulah kuasa Allah. Ya. Jadi kuasa terang itu ada pada Yesus. Akulah terang dunia. Dia yang menerangi segalanya. Untuk menghilangkan belenggu-belenggu yang meliputi kegelapan dalam God spot kita, ya. Yesus yang bisa menyelesaikan semua itu, yang bisa menghilangkan kegelapan dalam diri kita. Maka Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Dia dalam kegelapan menganiaya pengikut-pengikut Yesus, tapi begitu dalam terang dia memberitakan firman Tuhan yang sangat berapi-api. Nah, kemudian yang ketiga, dalam perjalanan Yesus ke dunia ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa dikatakan tanpa melalui? Karena Yesus itu sendiri adalah Bapa. Melihat aku, melihat Bapa. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Jadi sudah jelas, ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Yesus adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tidak memahami hal itu, dia belum bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini adalah yang dikatakan dalam Markus pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Apa makna perikop dalam hal ini? Yang kita lihat tadi bahwa, ya, bahwa dia adalah dalam perikop hari ini tadi kita lihat, yaitu Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Nasib orang jahat dan nasib orang baik. Antara yang jahat dan yang baik ada dua, ya. Nah, di sini tadi katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, ya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Di sini perlu kerendahan hati, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kemudian percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Kita lihat nasib orang jahat dan orang baik. Makna perikop ini kita lihat yaitu adalah mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, terutama dalam menghadapi masalah ketidakadilan dan, ya, kesenangan orang jahat. Jadi hal ini adalah menekankan bahwa kita seharusnya tidak iri hati kepada mereka yang berbuat jahat, tetapi kita tetap fokus pada kebaikan yang datang dari
Tuhan. Jadi bagaimanapun situasi orang, kita lihat mereka senang-senang, jangan iri kepada mereka. Kita tetap fokus untuk berbaik kepada Tuhan, karena tujuan kita adalah life after life, hidup setelah kehidupan sekarang di New Jerusalem. Jadi kalau ada stimulus dari mereka yang bisa mengganggu kita, kita jangan care, jangan iri, biarkan. Dan kita tetap fokus percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian apa anjuran yang diberikan? Ya. Tidak iri pada orang-orang yang berbuat jahat, karena ya nasib akhir mereka adalah kebinasaan. Jadi jangan iri kita kepada orang, karena akhirnya mereka akan binasa. Nah, sebaliknya ya dikatakan, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan dan berbuat baik, serta tinggal di tanah yang akan kita warisi dan menikmati keamanan. Itulah tugas kita. Dan di ayat 5-6 dikatakan, betapa pentingnya menyerahkan segala jalan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang mau kita tempuh, kita serahkan kepada Tuhan. Semua akan beres. Dan Ia akan ya menyediakan terbaik bagi kita. Jadi Tuhan akan memikirkan yang terbaik bagi kita. Selain itu, ayat 10-11 mengatakan bahwa orang-orang yang rendah hati akan mewarisi tanah dan menikmati keamanan. Inilah makna daripada perikop ini. Kalau ada orang berbuat jahat, kita jangan iri, tapi kita fokus kepada Tuhan sebagai mercusuar kita. Apa pesan moral dari ayat ini? Pesan moralnya adalah ya, selalu bersandar kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan di usia yang sudah senja, ya. Tidak merasa cemas dan iri terhadap orang-orang yang tampaknya berhasil dengan cara yang tidak benar. Kita fokus dengan perbuatan baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Prakhotbah, ya, di sini adalah tertulis di dalam Prakhotbah Satu Petrus pasal 5 ayat 6-11. Kawanan domba Allah. Apa makna daripada kawanan domba Allah? Nah, kalau kita lihat tadi dalam ayat dalam Prakhotbah, ya, kita lihat tadi, ya. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, hendaklah kalian waspada, lawanlah dia dengan iman. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Nah, jadi di sini dikatakan
ialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Kita lihat, maknanya adalah mengingatkan kita untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jadi, ya, mengingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, kemudian pesan moralnya adalah dengan melupakan segala beban, melemparkan beban kepadanya. Kita dituntun untuk bersikap waspada terhadap lawan kita, terutama iblis. Nah, dengan demikian maka Allah, sumber segala karunia, akan memulihkan kita dengan kasih-Nya. Inilah pesan pada kita pada akhir tahun ini. Kita diminta tetap bersandar kepada Tuhan dan bisa melawan si iblis. Nah, kemudian tadi dalam khotbah dikatakan bahwa kita harus tetap fokus kepada hal-hal yang baik. Jangan iri melihat kebaikan-kebaikan orang yang didapat dari kecurangan. Artinya dalam tahun 2025 kita fokus dengan tujuan kita, life after life. Walaupun kita melihat orang yang berbuat jahat itu berhasil, jangan iri kepada mereka, karena mereka akan menuai dan akan binasa oleh Tuhan Allah. Itulah firman Tuhan bagi kita di akhir tahun ini. Dan Yesus sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, dan sebagai jalan, dan juga sebagai kebenaran firman Tuhan. Semoga firman ini terakhir dalam tahun 2024 menjadi pedoman bagi kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.